Nah, selanjutnya tentang penggunaan parameter dan return value-nya. Nah, angka yang tadi saya sudah jelaskan, yang dimana di sini itu fungsinya seperti x di dalam fungsi matematika, fx ya, x-nya. Mana parameter angka ini itu akan mensubstitusikan inputan dari kita gitu. Jadi kalau ini kan hitung kuadrat, berarti fungsinya untuk menghitung kuadrat. Dan saya itu membuat fungsi di dalam fungsinya itu adalah return angka kali 2 atau pangkat 2 ya, kalau bintangnya ada 2. Angka pangkat 2. Di sini itu kita ngomongin soal return. Return itu adalah menyimpan hasilnya. Jadi di sini angkanya adalah 5 pangkat 2 adalah 25 gitu ya. Jadi hasil daripada 25-nya itu disimpannya kemana? Disimpannya ke variabel hasil gitu. Makanya kalau mau nyari output daripada ini ya kita harus panggil hasilnya ke sini nggak. Beda sama kode yang ini. Kode yang ini juga sebenarnya sama sih, ada returnnya. Jadi kalau teman-teman nanti buatnya nggak ada return, itu dia langsung memanggil dan langsung ngeprint gitu. Nanti kita coba praktekkan dah ya sedikit. Ini juga sama, tapi parameternya itu bukan cuma satu. Tadi kan kalau kita ngelihat dari kode yang ini, itu angkanya cuma satu kan ya. Nah, di sini itu angkanya 2. Jadi teman-teman bisa nginput itu banyak variabel. Ini sesuaiin sama apa yang udah didefinisikan aja di dalam fungsinya. Jadi nanti ketika kedua variabelnya udah didefinisikan, itu kita tinggal substitusikan ke dalam proses daripada fungsinya gitu. Ini kebetulan untuk penghitungan penjumlahan ya. Nah, penggunaan tanpa parameter pada fungsi sekarang. Fungsi ini tidak dapat parameter dan tidak memiliki return. Jadi kalau teman-teman buatnya seperti ini, jadi fungsinya itu nggak ada x nih teman-teman, di sini nggak ada sesuatu nih teman-teman. Dan teman-teman panggil seperti ini, yaitu dia langsung ngeprint nih. Ini pesan tanpa parameter. Ini bisa dilakukan juga teman-teman. Konsep return teman-teman tahu ya. Jadi return itu sebenarnya dia menyimpan hasil untuk variabel yang sudah kita definisikan. Nah, ini adalah fungsi untuk menghitung sisa hutang, di mana parameter pertamanya itu total hutang dan pembayarannya gitu. Nah, total hutang itu dikurangi pembayaran. Jadi sisa hutangnya seberapa. Itu soal contohnya aja sih. Ini contoh daripada fungsi tanpa return. Kalau tanpa return itu dia langsung, kalau teman-teman panggil ya sapa identitas tanpa variabel. Di sini kan ada variabel nih, sisa hutang sama dengan. Ini kan variabel yang kita definisikan. Kalau di sini nggak ada sama dengan, ya kan? Misal identitas sama dengan nggak ada, dia langsung memanggil fungsi. Ketika langsung dipanggil fungsinya dan di dalam itu ada proses print, itu dia langsung mencetak apa yang ada di dalam prosesnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dengan default parameter. Fungsi dalam default parameter itu teman-teman bisa lakukan seperti ini teman-teman. Kita coba analisa ke kodenya ya. Di sini adalah fungsi untuk menyapa seseorang. Nah, kalau teman-teman nanti aplikasinya pada website, di mana websitenya itu perlu login untuk mendapatkan data daripada usernya. Ketika user itu belum pernah login, pastikan teman-teman perlu menyapa ya. Nah, biasanya sapaan itu punya default daripada isinya gitu. Default isi ketika pengguna itu belum melakukan pengadministrasian ya. Ketika saya belum login, pasti nanti disapanya itu pakai isian default gitu. Jadi kalau belum ada isiannya, ya kita ada defaultnya kok gitu ya. Tapi ketika saya input sesuatu atau parameter yang saya input gitu ya sendiri, itu dia bisa mengganti apa atau mengganti isi daripada yang ada defaultnya. Default di sini maksudnya itu adalah isi dari parameternya. Jadi kalau parameternya itu kita panggil kosongan kayak gini panggilnya, jadi dia langsung mengeprint atau mencetak apa yang udah kita definisikan di dalam fungsinya gitu. Tapi ketika kita panggil tapi dengan input parameter yang baru, itu dia pengguna di sini, kata-kata pengguna itu diganti dengan kata-kata madun sini ya. Makanya printnya itu akan mencetak seperti selamat pagi dan madun gini, sesuai dengan urutan daripada proses ini gitu. Oke, semoga teman-teman paham ya. Ini mungkin lebih paham kalau teman-teman melakukannya di Google Colab atau DBS. Ini ada studi kasus ya. Ini studi kasusnya sebenarnya lumayan, tapi teman-teman nanti pelajari sendiri deh ya. Ada sebagian daripada kode ini kita akan gunakan sebagai soal juga. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, fungsi itu bukan cuma bisa menggunakan banyak parameter ya, bukan cuma satu. Misal di sini X, ini Y, ini Z, ini Y gitu. Itu bisa juga. Ini adalah program untuk
menambah data karyawan, menghitung gaji rata-rata, mendapatkan karyawan tertua gitu ya.